adalah metode belajar membaca Al-Quran atau tahsin Al-Quran yang diciptakan oleh Bapak Budi Nurastowo bin Triman. Beliau adalah bapak pengasuh di Panti Asuhan Aisyah 03 Banyudono, Boyolali. Metode harmoni Al-Quran tercipta dari pengalaman Bapak Budi Nurastowo dalam mengajar membaca Al-Quran. Beliau menemukan hampir semua murid yang ia ajar memiliki kesalahan yang sama dalam membaca Al-Quran. Mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti bacaan yang seharusnya pendek namun dibaca panjang. Lalu huruf-huruf yang mestinya tidak memantul tapi dipantulkan, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Bermula dari situlah Bapak Budi berinisiatif untuk membuat suatu metode yang bisa membenahi kesalahan yang menurutnya sudah mendarah daging di kalangan masyarakat tersebut. Metode harmoni Al-Quran ini juga dipakai oleh Bapak Budi untuk membetulkan bacaan anak-anak yang ia asuh. Di Panti Asuhan 03 Banyudono inilah Bapak Budi mengajarkan harmoni Al-Quran sekaligus mengkader anak-anak asuhnya yang sudah mahir untuk juga bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitar. Anak-anak asuh sangat merasakan manfaat dari metode harmoni Al-Quran tersebut. Selain bacaan Al-Qurannya menjadi lebih lancar dan benar, anak-anak juga jadi terbantu dalam memahami pelajaran-pelajaran di sekolah yang berkaitan dengan Quran atau hadis, dan semakin mudah menghafalnya. Kita simak cerita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kesha Orevia. Aku adalah salah satu anak asuh di Panti Asuhan Aisyah 03 Banyudono. Sekarang aku duduk di kelas 3 SMP. Dulu waktu aku masuk sini, aku masih kelas 1 SMP. Kali ini aku akan bercerita pengalaman dan kesan tentang harmoni Al-Quran. Saat pertama kali aku mendengar harmoni Al-Quran, itu sangat aneh dan asing di telingaku karena bacaannya yang dipotong-potong. Bacaan yang dipotong-potong berguna untuk membenarkan panjang pendek dan agar bacaan tersebut tidak dipanjang-panjangkan. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih selama 2 tahun, saya sudah bisa lancar membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, saya bisa memahami pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran dengan mudah, memudahkan tadarus, dan memudahkan menghafal Al-Quran. Saat ini, aku sudah sampai di tahap murotal. Murotal itu untuk anak-anak yang sudah lancar dalam metode harmoni Al-Qurannya. Ternyata metode dalam murotal ini sederhana, jadi memudahkan aku untuk mempelajarinya. Saat aku dengerin Mbak ngimamin sholat maghrib, isya, sama subuh, bacaan murotalnya bagus, jadi aku suka. Mungkin karena aku masih dianggap terlalu kecil, jadi aku belum diizinkan untuk mengimami sholat maghrib, isya, sama subuh. Segitu dulu ya ceritaku hari ini. Aku minta doanya semoga diberi istiqomah, kelancaran, dan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam metode ini
ada beberapa tahapan, yaitu tingkat dasar, tingkat makharijul huruf, tingkat tajwid, tingkat murotal, dan yang paling tinggi adalah tingkat aplikatif. Dengan filosofi sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Bapak Budi menjadikan tingkat aplikatif sebagai puncak daripada metode ini. Sebagian anak-anak asuh yang sudah mahir dan layak maka akan dipercaya untuk mengajar jamaah binaan tahsin Al-Quran metode harmoni Al-Quran. Jamaah-jamaah binaan tersebut berasal dari berbagai kalangan. Ada tenaga pengajar, ada anak-anak TPA, ada juga IGABA atau Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal. Kita simak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triani. Saya adalah salah satu anak asuh di Panti Asuhan Yatim Aisyah 03 Banyudono. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa manajemen semester 2 di STI Stekom Kartasura. Jalan 3 tahun saya belajar metode harmoni Al-Quran sampai dengan tahap murotal. Saya mendapat kepercayaan dari pengasuh saya untuk membantu mengajar harmoni Al-Quran di MIM Tanjung Sari. Pada saat pertama kali saya datang ke MIM Tanjung Sari, saya cukup terkejut karena yang berada di hadapan saya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pengajar di MIM Tanjung Sari dan juga BA Tanjung Sari. Awalnya saya cukup grogi dan tidak percaya diri karena status beliau-beliau ini sebagai guru dan saya masih anak kecil yang masih menempuh pendidikan. Namun setelah seiring berjalannya waktu, saya bisa menguasai diri, saya bisa menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri saya, dan saya merasakan banyak manfaat dari saya mengajar harmoni Al-Quran ini. Di antaranya saya belajar kesabaran. Ketika saya mengajar Bapak Ibu guru, tentunya tentunya banyak sekali Bapak Ibu yang masih kurang lancar lah ya dalam membaca Al-Quran ini, dan itu melatih kesabaran saya untuk mengajari beliau-beliau ini. Kemudian dapat juga melatih ketekunan saya, ketelatenan saya dalam mengajari beliau satu persatu. Dari yang awalnya masih sangat kurang layak untuk membaca Al-Quran sampai cukup layak untuk membaca Al-Quran. Dari sini juga saya belajar untuk ikhlas. Saya belajar untuk ikhlas mengesampingkan kepentingan saya pribadi yang mungkin berada di waktu yang bersamaan dengan jadwal mengajar di MIM Tanjung Sari. Demikian cerita dari saya. Mohon doanya untuk saya tetap bisa istiqomah dan diberikan kelancaran untuk semuanya. Dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan, bentuk lain daripada tingkat aplikatif adalah mengimami sholat. Anak-anak asuh yang sudah baik dan benar bacaannya diminta oleh ibu-ibu ranting Aisyah setempat untuk bersedia menjadi imam sholat di musola Aisyah. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar untuk berbaur dengan masyarakat sekitar, juga sekaligus bisa belajar melatih mental dan kepercayaan dirinya. Kita simak kembali. Halo, Assalamualaikum. Aku Nisa, aku kelas 3 SMA.
Aku di Harmoni Al-Quran sudah pada tingkatan murotal, dan aku sudah diminta oleh ibu-ibu Ajiah untuk menjadi imam di musola. Rasanya senang sekali. Tidak terbayang kalau aku tidak di sini.